Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah melalui media online dalam rangka untuk mempelajari firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk memahami sekaligus juga berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang sangat mencintai umatnya dan mencintai orang-orang yang belajar untuk meneruskan tradisi-tradisi yang dijalankan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain adalah thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan sekarang menginjak surat Al-Lail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili demi malam idza yaghsha. Apabila ia menutupi cahayanya, cahaya siang. Demi malam apabila menutupi cahaya siangnya. Wanahari dan demi siang, idza tajalla, apabila telah menjadi terang benderang. Wa ma khalaqaz dzakara wal untha, wa ma dan apa yang dan demi apa yang khalaqa Allah menciptakan az-dzakara laki-laki wal untha dan perempuan, atau demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum, sungguh usaha kalian semuanya lasyatta, berbeda-beda. Artinya aqsamallahu subhanahu billaili. Artinya Allah itu bersumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah billaili dengan malam. Indama yaghti bidolami al-ardo. Ketika malam itu menggelapi, ketika kegelapan malam itu yaghti menggelapi al-ardo bumi, wa ma 'alaiha dan segala apa yang ada di atas bumi ini. Ini dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan malam hari ketika kegelapannya itu menggelapi segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Wa bin nahari dan juga Allah bersumpah bin nahari dengan siang hari. Idza inkasyafa ketika telah tersingkap andolamil laili dari kegelapan malam bidiyai dengan cahayanya, dengan cahaya siang itu. Wa bi khalqiz zaujaini dan Allah juga bersumpah dengan khalqiz zaujaini, penciptaan dua pasang-pasang, laki-laki dan perempuan, baik itu manusia ataupun selain manusia. Ini juga dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai az-zakar wal untha, yaitu laki-laki dan perempuan. Inna amalakum, sungguh amal-amal kalian la mukhtalaf, sungguh berbeda-beda baina amilin lidunya, di antara orang-orang yang beramal untuk dunianya, wa amilin lil akhirah dan juga di antara orang-orang yang beramal untuk akhiratnya. Jadi beraneka macam, berbeda-beda satu sama lain. Baik ketika beramal untuk dunianya, manusia itu juga berbeda-beda, beraneka macam bentuknya. Ketika beramal untuk akhirat juga Allah itu menciptakan bermacam-macam. Orang itu beramal untuk akhiratnya. Walaili idza yaghsha, ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana yang sudah sering kita ngajikan bahwa sumpah ini menunjukkan betapa sangat benar dan pentingnya apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana orang ketika bersumpah, maka setelah sumpah itu pasti ada sesuatu yang diinformasikan itu pasti benar. Nah, Allah itu tanpa bersumpah saja, tanpa sumpah saja, apa yang difirmankan itu pasti benar, apalagi didahului dengan sumpah. Ya, apalagi didahului dengan sumpah. Dan hendaknya kita mengambil sumpah Allah ini. Kita terima sumpahnya Allah ini dengan cara membenarkan apa saja yang akan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara mengamalkan yang kedua, kita tafakuri, kita belajar untuk mentafakuri, merenungkan segala sesuatu yang dijadikan Allah sebagai sumpah. Sebab dibalik sesuatu yang dijadikan Allah sebagai sumpah ini berarti besar, berarti agung, berarti apa? Berarti sesuatu itu sangat penting sekali. Misalnya ya, walaili idza yaghsha. Demi malam apabila kegelapannya itu telah menutupi. Jadi selama kita di dunia itu ada siang dan ada malam. Jadi Allah yang memutar, ada al-lail, ada an-nahar, ada siang, ada malam. Andai kata, ya gini, kalau kita mau tafakur ya, kalau kita mau mentafakuri sumpahnya Allah ini. Andai di dunia itu kok malam terus, maka tidak akan ada kehidupan. Karena bumi akan membeku, akan menjadi es, sehingga tidak ada kehidupan di muka bumi ini. Andai di atas bumi ini hanya siang terus tidak ada malam, maka bumi akan terbakar. Akan terbakar. Itu salah satu di antara fungsi ada siang dan ada malam. Dengan adanya siang dan malam, maka ada kehidupan di atas bumi ini. Dan ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan malam dan yang menciptakan siang. Sehingga ada matahari, ketika muncul matahari jadilah siang hari. Kemudian ketika matahari tenggelam malam hari. Itu salah satu di antara kalau kita mau tafakur. Andai kata nggak ada siang, nggak ada malam, atau siang terus, atau malam terus, maka tidak ada kehidupan di muka bumi ini. Maka Allah yang menciptakan hidup ini dengan apa? Dengan menggulirkan antara siang dan malam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsinya malam juga antara lain untuk tempat beristirahat. Sehingga kita beristirahat dari segala aktivitas. Manusia dan segala sesuatu itu memiliki apa? Memiliki tenaga yang terbatas. Dia sangat membutuhkan yang namanya istirahat. Maka pada malam hari bisa digunakan untuk beristirahat, melepaskan segala kecapean, kepenatan. Kemudian ketika bangun tidur pada siang hari, kondisi tubuh sudah fresh, sehingga pada siang hari juga bisa kita gunakan untuk beraktivitas. Dan masih banyak lagi, kalau kita mau tafakur tuh nggak akan ada habisnya. Mentafakuri tentang dibalik kebijaksanaan Allah, kemanfaatan apa yang diciptakan oleh Allah di balik alam raya itu sangat banyak sekali manfaatnya. Bukan hanya itu saja, kalau kita mau tafakur sangat banyak sekali. Ya, sehingga kalau siang hari kita nggak butuh listrik kemana-mana cerah semuanya ya, masya Allah. Ya, masya Allah cerah semuanya. Kemudian banyak sekali kalau kita mau tafakur itu. Di balik apa yang dijadikan sumpah oleh Allah, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentang penciptaan laki-laki dan perempuan. Ini juga maha bijaksananya Gusti Allah. Andai kata nggak ada laki-laki dan perempuan juga nggak ada kehidupan di dunia ini. Ada laki-laki dan ada perempuan, itu akhirnya ada kehidupan. Sehingga makhluk bisa berkembang biak. Manusia bisa berkembang biak. Hewan-hewan bisa berkembang biak, tumbuhan bisa berkembang biak. Karena apa? Karena ada pasangan, laki-laki dan perempuan. Andai kata salah satu tidak ada, maka tidak ada kehidupan di dunia ini. Maka Maha Suci Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Mulia Allah, Maha Bijaksana Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, yang menciptakan laki-laki dan perempuan yang masing-masing itu memiliki karakter sendiri-sendiri, yang masing-masing memiliki keistimewaan sendiri-sendiri, yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, inna sa'yakum lasyatta. Setelah bersumpah Allah berfirman, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh sa'yakum, usaha kalian tuh lasyatta. Bermacam-macam. Baik itu usaha untuk dunianya ataupun usaha untuk akhiratnya. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Maka kita benarkan. Bagaimana tidak ya? Coba kalau kita perhatikan manusia itu usaha dunianya lah mau macam-macam.
Ada tukang bakso ya, ada yang usahanya itu jual roti, ada yang usahanya itu jual soto, ada yang usahanya itu ngajar, ada yang usahanya dokter, ada yang usahanya insinyur, mau macam-macam. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usahamu itu berbeda-beda, beraneka ragam di dunia. Ya, untuk dunianya, dunia. Begitu juga untuk akhiratnya juga bermacam-macam. Manusia itu bermacam-macam. Ada yang sukanya itu sholat, ada orang yang sukanya itu amal akhirat itu sholat. Kalau sholat itu seneng. Ada yang sukanya itu zakat, ada yang sukanya itu membaca Al-Quran, ada yang sukanya itu mau macam-macam untuk amal akhirat itu. Ada yang senangnya itu puasa terus senangnya. Ada orang itu yang sukanya itu menolong orang terus mau macam-macam amal untuk akhirat juga itu. Mau macam-macam. Makanya kita tidak bisa memaksa orang lain agar seperti kita, nggak bisa kita memaksa. Karena memang Allah yang menjadikan seperti itu. Bermacam-macam manusia. Andai kata satu saja tidak ada kehidupan. Coba kalau kita perhatikan misalnya ya di jalan raya. Andai kata nggak ada polisi, ya nggak ada kehidupan. Pasti akan hancur semuanya itu ya. Bisa bukan hancur ya, akan kacau semuanya. Siapa yang akan mengatur lalu lintas misalnya kalau nggak ada polisi? Maka maha bijaksana Allah menjadikan ada polisi, menjadikan ada kuli batu sehingga bisa ada yang membuat jalan. Allah menjadikan begini-begini macam-macam. Coba kalau kita lihat semuanya. Makanya kalau kita melihat segala sesuatu misalnya kita ingat inna sa'yakum lasyatta. Sungguh amal-amal kalian di dunia itu bermacam-macam. Begitu juga dengan amal-amal akhirat juga bermacam-macam. Makanya kita nggak maksa orang harus ikut kita, nggak bisa memaksa kita. Kalau memang jatahnya dari Allah, kalau sudah takdirnya ya akan seperti kita. Kalau bukan takdirnya ya nggak bisa seperti kita. Karena masing-masing orang itu memang berbeda-beda dan dijadikan oleh Allah seperti itu. Berbeda-beda semuanya. Kadang-kadang ada orang tuh suka sholawatan, ya kita nggak bisa memaksa agar seperti kita misalnya. Atau ada orang tuh suka membaca Al-Quran, kita nggak bisa memaksa agar seperti kita, nggak bisa memaksa. Karena segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang usaha manusia itu berbeda-beda, baik itu usaha untuk dunianya ataupun usaha untuk akhiratnya. Kemudian setelah Allah menceritakan ini, sebenarnya titik poinnya bukan di sini, tapi ayat selanjutnya ini. Ini titik poinnya. Fa'amman a'ta. Adapun orang yang memberi, orang yang suka sodako, suka infak, akto yang memberi, suka memberi, lebih suka selalu berada tangannya berada di atas terus, bukan di bawah. Wattaqo dan bertakwa didasari dengan ketakwaan kepada Allah karena menjalankan perintah Allah, tidak ada motif yang lain. Wasaddaqa bil husna dan dia itu membenarkan adanya balasan yaitu surga. Balasan yaitu surga. Fas Punten, sepertinya Ustadz ada gangguan koneksi. Kita tunggu Ustadz bergabung kembali sambil kita bersolawat nih. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Sepertinya sampun bergabung. Ada gangguan koneksi. Ya, wifi-nya Mas Jago. Iya, iya. Ini saya teruskan. Jadi apapun profesinya, ya apapun profesinya, apapun amal untuk dunianya, apapun amal untuk akhiratnya, jika dia itu akto watako, suka memberi, dermawan, berarti ya suka memberi, kemudian juga ittaqo, pemberiannya tersebut didasari dengan ketakwaan dan pembenaran tentang balasan, ya akan dimudahkan oleh Allah langkahnya. Baik itu langkah di dunia ataupun langkah di akhiratnya. Dunianya akan dimudahkan oleh Allah, akhiratnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala.
Di sini intinya. Dan firman-Nya Gusti Allah ini didahului dengan sumpah. Berarti apa? Pasti benar, ya, pasti benar. Nah, dalam kitab Tafsir Al-Miyazar disebutkan, fa'amma man badzala min mali, barang siapa yang mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk diinfakkan, untuk disodakohkan, untuk dizakatkan, wattaqallaha fi dzalika, dan dia bertakwa kepada Allah ketika berinfak itu bertakwa kepada Allah. Bukan karena takut orang, bukan karena pengen dipilih pilkada, bukan karena motif-motif yang lain, bukan karena pengen disanjung, bukan karena pengen kaya, bukan karena pengen apa, bukan karena pengen hartanya berlipat-lipat, bukan. Tetapi wattaqallah, infak yang didasari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasaddaqa bila ilaha illallah, dan dia membenarkan la ilaha illallah. Ini tafsirnya bil husna itu la ilaha illallah kalau dalam tafsir Al Muyassar, tapi sebenarnya tafsirnya sangat banyak sekali, tapi kalau dalam kitab tafsir Al Muyassar ya membenarkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa madallat alaihi, dan segala sesuatu yang menuju ke sana, menuju la ilaha illallah, ya hal-hal yang diperintahkan oleh Allah untuk diimani, wa tarattaba alaiha minal jaza, dan segala konsekuensi dari balasan, yakin, percaya, membenarkan surga, membenarkan neraka, membenarkan segala sesuatu sebagai balasan, berarti seperti itu. Fasanursyidhu, maka akan kami beri petunjuk kepada dia. Wa nuwaffiqu, dan akan kami tolong dia ila asbabil khairi, menuju pada sebab-sebab kebaikan. Akan ditolong oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah sehingga dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Akan diberi sebab-sebab oleh Allah. Sebabnya ini jadinya seperti, sebab ini jadinya seperti ini. Akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat. Wasolah, dan juga akan diberi kemaslahatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah wa nuyassirun lahu, wa nuyassiru, dan akan kami mudahkan lahu baginya umurohu, urusan-urusannya akan dimudahkan oleh Allah, urusan dunianya akan dimudahkan oleh Allah, urusan akhiratnya akan dimudahkan oleh Allah. Pokoknya syaratnya ini, kalau pengen mendapatkan kemudahan dunia akhirat, ini atau wattaqo wasadaqo bil husna. Ya, ini kalau diamalkan subhanallah ya, dahsyat sekali itu kalau diamalkan itu. Makanya apapun profesinya, apapun amal ketaatannya, boh melo NO, boh melo opo yo, pokoknya macam-macam memang itu memang dijadikan oleh Allah seperti itu. Ya, macam-macam memang apapun profesinya, kita berusaha jadi dermawan. Ya, kita berusaha jadi dermawan. Selalu menyisihkan sebagian harta yang didapatkan untuk diinfakkan. Maka jangan lupa infak, sodakoh, jangan lupa. Kalau bisa habis gajian potong, ya potong untuk sodakoh minimal 2,5%, minimal itu, ya minimal 2,5% kalau bisa. Ini minimal, pokoknya ambil potong, ya potong, kasihkan pada siapa yang membutuhkan itu, fakir miskin, kasihkan untuk masjid, kasihkan untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, kasihkan untuk, pokoknya diberi, dan didasari dengan wattaqo, at-taqwa. Makanya kita berusaha mendasari infak dan sedekah kita dengan takwa dan iman. Takwa artinya kita niati karena menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita niati menjalankan perintahnya Gusti Allah. Kemudian iman. Iman itu apa? Yakin apa yang kita keluarkan nanti di akhiratnya akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kepuasan, berupa kenikmatan, berupa kebahagiaan di surga nanti. Dan kita harus kita berusaha, kita belajar untuk mempercayai janji Allah. Kita percayai janji Allah ini. Ya, apa itu? Siapa yang mau berinfak, infaknya tadi itu didasari dengan keimanan dan ketakwaan, tidak didasari dengan selain itu, maka akan diberi kemudahan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa amma man bakhila wastagna, dan adapun orang yang bakhila, yang bakhil, yang kikir, kalau dulu guru saya itu mengibaratkan genggam banyu, menggenggam air tetapi tidak netes ibaratnya, saking bakhilnya, saking kikirnya itu. Adapun orang yang bakhil wastagna dan merasa cukup, tidak membutuhkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dari Allah, ya. Jadi dia mentuhankan hartanya, mentuhankan segala sesuatu yang dimiliki, tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, istagna, merasa cukup dari
balasan Allah sehingga dia tidak mau berinfak. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia juga mendustakan al husna, pahala terbaik. Kalau dalam kitab tafsir Muyassar, wa amma man bakhila bimali, dan adapun orang yang bakhil terhadap hartanya, wa istaghna an jazai rabbi, dan merasa cukup, tidak butuh lagi balasan dari Tuhannya, wa kadzdzaba bila ilaha illallah, dan mendustakan la ilaha illallah, kalimat tauhid, mendustakan kalimat tauhid, wa madallat alaihi, dan mendustakan segala hal yang mengarah kepada kalimat tauhid, wa matarattaba alaiha minal jaza, dan juga mendustakan segala balasan di akhiratnya nanti ada terusannya, ya. Fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan baginya menuju jalan kesengsaraan, kesukaran, kesulitan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, cara mengamalkan ya kita hindari menjadi orang bakhil ya. Jangan sampai kita jadi orang bakhil. Wah, hidup di dunia itu hanya sekali. Nanti toh kita semuanya pasti akan mati. Jadi jangan sampai lah ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil, orang yang tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah ya. Naudzubillah. Naudzubillah, betul-betul iman gitu loh, iman. Kemudian kita hindari menjadi orang yang merasa cukup dari Allah, tidak butuh Allah, ya, tidak butuh balasan, sehingga tidak ada keinginan untuk berinfak, tidak yakin, tidak iman dengan akhirat, seakan-akan hidup di dunia itu ya hanya di dunia, di akhirat tidak ada kehidupan lagi. Ini orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hindari mendustakan balasan surga di akhirat nanti. Kita hindari mendustakan neraka dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan, kesukaran, kesulitan di dunia dan di akhirat. Makanya kita ingat-ingat ya, kita berusaha mengingat-ingat akibat bakhil ini. Apa itu? Dimudahkan oleh Allah menuju kesulitan, jadi disulitkan oleh Allah. Mau sholat ya berat, mau puasa berat, mau membantu orang berat, mau berbuat baik berat. Kalau untuk kemaksiatan ringan, ya untuk kemaksiatan ringan, untuk dugem ringan, untuk apa itu, untuk berbuat kejahatan ringan dan lain sebagainya. Ya kenapa? Karena akibat bakhil tadi itu. Jadi bakhil itu efek negatifnya sangat besar pada diri seseorang itu. Bakhil itu benar besar sekali efek negatifnya. Tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia bakhil, dia kikir. Dia bakhil, dia kikir. Makanya caranya bagaimana agar kita diberi petunjuk oleh Allah, dimudahkan menuju kebaikan. Jangan jadi orang bakhil, jadilah dermawan ya. Insya Allah kalau dermawan itu disukai penduduk langit, ya disukai penduduk bumi. Penduduk langit, penduduk bumi semuanya mendoakan orang-orang dermawan ya. Makanya jadilah orang-orang yang dermawan, tapi dermawan yang didasari dengan keimanan, dermawan yang didasari dengan ketakwaan, bukan dermawan yang didasari dengan dunia. Ini Farsanu yassiru lil usra, fasanu yassiru, maka niscaya akan kami mudahkan lahu baginya asbab syiqa, sebab-sebab kesengsaraan akan dimudahkan ya, sebab-sebab kesengsaraan apa itu, misalnya ya buruk tingkah lakunya, suka menyakiti orang, suka ngerasani orang, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suka hasut, suka iri, suka dengki, suka sombong, suka melanggar syariat, berat menjalankan sholat, suka minum minuman keras, berat menjalankan puasa, dan lain sebagainya. Sebab apa? Bakhil tadi itu, sebab bakhil. Maka akan dimudahkan oleh Allah menuju baginya sebab-sebab kesengsaraan di akhiratnya nanti. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak akan bermanfaat baginya apabila ia telah mati, telah binasa. Wala yanfa'u, artinya tidak bermanfaat untuknya, malahu hartanya tidak bermanfaat. Alladzi bukhilabi, yang ia bakhili itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Idza waqa'a finnar, jika dia sudah dimasukkan ke dalam api neraka. Meskipun kaya raya, meskipun hartanya melimpah, pengikutnya banyak, tidak akan bermanfaat sama sekali di akhiratnya nanti bagi orang-orang yang bakhil ya. Makanya kita berusaha mengingat-ingat ya akibat dari sifat kebakhilan ini, yaitu dimudahkan Allah menuju kesulitan baik di dunia dan di akhirat. Di dunia sulit untuk sholat, sulit untuk puasa, sulit untuk berbuat baik. Di akhirat tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat sama sekali hartanya dari menolong dia
ketika dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua cara mengamalkan jika jika kita dulu-dulu atau masih masih bakhil ya, ya kita mohon ampun kepada Allah, kemudian kita bertaubat ya, kita bertaubat, kita memperbaiki diri sendiri, kita mohon ampun kepada Allah, kita memohon agar ya Allah jangan jadikan kami bakhil ya Allah, jangan jangan jadikan kami kikir ya Allah, jadikan kami orang yang dermawan, orang yang suka memberi dan beri kami keimanan dan ketakwaan ya Allah, jangan jadikan kedermawanan saya ini riya, kedermawanan saya ini ujub, kedermawanan saya ini sombong, kedermawanan saya ini macam-macam, ya dibersihkan semuanya. Kemudian belajar ikhlas liibtigho imardhotillah untuk mencari wajah Allah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hindari memiliki harta yang tidak barokah. Ya, kita hindari. Kita takut punya harta yang tidak barokah, harta yang tidak manfaat ketika kita meninggal dunia. Jadi harta yang barokah, harta yang manfaat ketika meninggal dunia adalah harta yang diinfakkan. Harta yang nggak diinfakkan ditinggal akan dijadikan sebagai warisan untuk anak-anaknya. Jadi harta yang dibawa mati adalah harta yang kita infakkan. Maka pada hakikatnya harta kita itu yang kita infakkan itu pada hakikatnya. Sebab harta yang tidak diinfakkan tidak akan bisa diambil di akhirat nanti. Bahkan akan ditanya, dihisab di akhirat nanti. Makanya harta yang tidak diinfakkan akan diambil oleh pewaris-pewaris kita. Tetapi harta yang diinfakkan itulah yang akan kita bawa pulang ketika menuju kepada Allah, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada hakikatnya harta yang kita miliki adalah harta yang kita infakkan itu. Sementara harta yang tidak diinfakkan itu yang tidak kita miliki. Sebab nanti akan berpindah pemiliknya ketika kita meninggal dunia. Maka kita berusaha ya kita hindari jangan sampai kita punya harta yang tidak barokah, yang tidak memberi manfaat sama sekali. Harta yang ditumpuk-tumpuk, yang dihambur-hamburkan, tidak pernah diinfakkan dan disedekahkan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fasanuyassiru lil usra. Tadi sudah ya. Inna alaina lal huda. Sungguh kamilah yang memberi petunjuk. Benar Allah melanjutkan inna alaina lal huda. Sungguh kamilah kami Allah yang memberi petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal aula. Dan sungguh milik kamilah akhirat dan dunia itu. Artinya inna alaina sungguh kewajiban kami bifadlina dengan fadl kami, dengan karunia kami, wa hikmatina dan dengan kebijaksanaan kami anubayyina untuk menjelaskan thariqul huda, jalan-jalan petunjuk, jalan-jalan hidayah, jalan-jalan petunjuk al-muwassala ilallah, yaitu yang sampai kepada Allah, yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, wa jannatahu dan surganya. Jadi Allah sudah memberikan jalan, sudah menunjukkan jalan. Jalan apa? Jalan menuju Allah. Jalan apa? Jalan menuju surganya. Jalan apa? Jalan menuju ridhonya. Sudah diberi petunjuk oleh Allah yang tadi sudah disebutkan. Sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau mengikuti petunjuk apa tidak. Ibaratnya kita kalau mau ke Malang, sudah diberi petunjuk, sudah dikasih rambu-rambu. Tinggal kita mau apa tidak menuju ke Malang. Mau apa tidak, itu saja sudah. Makanya sebenarnya manusia kalau masuk neraka itu bukan salahnya Allah, ya salahnya manusia itu sendiri. Sudah diberi petunjuk oleh Allah, tetapi tidak mau menjalankan. Sudah dikasih petunjuk oleh Allah. Ini loh jalan menuju Allah. Ini loh jalan menuju surga. Ini loh jalan menuju neraka. Ini loh jalan menuju murka Allah. Sudah dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal manusia itu mau apa tidak menempuh petunjuk tersebut. Ya, wa innalana al hayatal akhirah wal hayatat dunya. Dan sungguh milikku lah, milik Allah lah kehidupan dunia dan akhirat. Ya, milik Allah. Kehidupan dunia itu milik Allah. Kehidupan akhirat itu milik Allah. Dunia akhirat itu miliknya Allah. Kalau kita mencari dunia ya betapa ruginya, ya betapa ruginya. Kalau orientasi kita itu ya seperti itu betapa ruginya. Kenapa kita tidak menuju kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dunia itu ya milik Allah, akhirat itu ya milik Allah. Ya kalau kita sedekahkan ya sebenarnya yang bermanfaat untuk kita gitu loh. Makanya cara mengamalkan kita ikuti ya, kita ikuti petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkan kita menuju Allah, menuju surganya. Kita ikuti petunjuk-petunjuk dari Allah itu. Misalnya dalam surat ini petunjuk dari Allah apa menuju surganya itu? Ya tadi itu a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Sementara jalan menuju neraka apa? Bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna.
Itu jalan menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yakini dunia dan akhirat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dunia ya milik Allah, akhirat ya milik Allah. Dunia bukan milik kita ya, milik Allah. Toh nanti kita akan mati, akan diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Rumah sekarang kita pakai, sekarang kita duduki. Suatu ketika nanti akan kita tinggalkan, bukan milik kita. Kita tinggalkan, akan diberikan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Di dunia semuanya, dunia ini adalah milik Allah pada hakikatnya, milik Allah. Maka kita gunakan dunia sebagai sarana untuk menghamba kepadanya. Kita gunakan sebagai sarana untuk meraih ridhonya, meraih surganya. Amin Allahumma amin. Ini memang Allah menjadikan dunia sebagai tempat menanam ya, bagaimana dijelaskan di dalam ayat-ayat yang lain, sebagai darul imtihan, sebagai tempat untuk ujian, sebagai tempat untuk menanam. Dunia mazruatul akhirah, dunia adalah tempat menanam kehidupan akhirat. Dunia adalah tempatnya untuk beramal, tempatnya untuk beriman, bertakwa. Sebab nanti kalau di akhirat sudah tidak bermanfaat semuanya. Bermanfaatnya adalah ketika di dunia ini dijadikan oleh Allah seperti itu. Makanya kita gunakan sebaik-baik dunia ini menuju sarana, menuju Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan. Dunia itu bukan tujuan, tapi dunia itu jadikan sebagai sarana menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alam akhirat jadikan oleh Allah sebagai tempat untuk menuai, ya, tempat kita panen itu bukan dunia, panen amal kita itu ya di akhirat. Jangan minta dunia ya, minta akhirat. Itu adalah tempat panen kita, tempat memanen amal kita, tempat balasan amal, surga atau neraka. Dan di akhirat nanti hanya ada dua tempat, al-jannah wan nar. Tidak ada di tiga tempat di akhirat, hanya ada dua tempat di akhirat, surga dan neraka. Dan keduanya adalah milik Allah. Tetapi surga disediakan untuk orang-orang yang mau berinfak, mau beriman, mau bertakwa. Neraka disediakan untuk orang-orang yang bakhil, orang-orang kafir dan pendusta-pendustanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mas Agung, sudah mau jam 6, insya Allah akan kita teruskan kapan-kapan ya, mulai ayat 12 ini Mas Agung. Ya, Apa betul. dilanjutkan sampai selesai Mas Agung? Betul monggo terserah Ustaz mawon dalam manut mawon. Ini masih banyak masalahnya ini. Ya menawi pertemuan depan juga betul nopo-nopo. Nggak apa-apa ya. Pertemuan Iya, depan aja ya Mas Agung ya. Ini iya. kalau dilanjutkan sudah mau jam 6, nanti khawatir mengganggu teman-teman yang lain kalau mau beraktivitas Mas Agung. Sedikit tapi diamalkan lebih baik daripada banyak, tetapi hewes bablas lagi nih Mas Agung. Iya, insya Allah amin betul Kembalikan mawon. ke Mas Agung, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ayat selanjutnya yaitu pada ayat ke-12. Oke Mas Agung, monggo. Ya betul sangat Ustaz atas pemaparannya dari surah Al-Lail. Ini akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Monggo dari hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau menanyakan hal yang lain, silakan. Monggo. Ya, kadang kalau kita sebagai hamba Allah, ya Ustaz, kemudian kita sudah berusaha sebaik mungkin melakukan apa yang diperintahkan, apa yang disunahkan, apa yang dilarang kita jauhi, ngoten ya Ustaz. Kemudian kita mendapat kebaikan-kebaikan, ya. Artinya kita mendapat kemudahan-kemudahan termasuk dalam hal dunia, ya. Artinya dalam usaha kita kok dimudahkan dan seterusnya. Apakah kita boleh merasa bahwa oh ini karena alhamdulillah kita menjadi orang yang di apa melakukan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya gitu. Apakah boleh seperti itu? Ya, boleh Mas Agung. Dan itu memang dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan begini. Karena dia itu gemar sedekah, maka kemudian dia ditambah lagi rezekinya oleh Allah agar semakin banyak sedekahnya. Itu karena sayangnya Allah kepada dia. Jadi kita dalam rangka tahadus bin nikmah, bersyukur kepada Allah. Tahadus bin nikmah boleh. Misalnya, alhamdulillah saya seperti ini karena saya menjalankan perintahnya Gusti Allah dan ini pemberiannya Gusti Allah, boleh. Tetapi kalau ini karena saya hebat, karena saya gini dengan motif sombong, itu yang tidak boleh. Tapi kalau motif tahadus karena syiar menjalankan perintahnya Gusti Allah, ya tidak apa-apa. Tapi lebih baik memang disirikan Mas Agung daripada diomongkan seperti itu nanti
memunculkan penyakit di dalam hati kita, penyakit riya, penyakit ujub, penyakit sum'ah, lebih baik itu tidak usah diomongkan kalau menurut saya. Dipendam saja di dalam hati, nggak usah diomongkan, tapi kita yakini. Dan itu memang janji Allah kok, tadi sudah saya bacakan. Dan itu janji Allah akan dimudahkan oleh Allah. Jalan, baik di dunia ataupun di akhirat, akan dimudahkan oleh Allah. Ya maksud kami tadi bukan disampaikan ke orang lain, tapi dalam hati, oh alhamdulillah ya kok dimudahkan gitu loh. Artinya Ya, nggak disampaikan itu berarti nggak apa-apa ya Ustaz. ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita yakini seperti itu, nggak apa-apa. Ya baik. Dan memang seperti itu Mas Agung. Allah itu sangat sayangnya itu ya, sangat sayangnya pada orang-orang mukmin itu. Jadi rizkinya itu karena selalu diinfakkan ya, banyak diinfakkan, memberikan manfaat kepada orang, dia akan ditambah lagi rizkinya. Agar dia semakin banyak memberi infak, memberi manfaat kepada orang lain. Itu karena sayangnya Allah. Tapi kalau untuk orang-orang kafir, itu namanya istidraj, dilulu Gusti Allah, biar semakin maksiat, semakin maksiat, semakin maksiat. Naudzubillah, naudzubillah. Kalau untuk orang mukmin karena sayangnya, untuk orang kafir istidraj namanya. Baik, Matur nuwun. Menawi kita sudah berbuat baik nih Ustaz, sesuai apa yang dikaidahkan dalam agama. Namun kalau secara dunia nih, artinya dalam dunia kan paling mudah ya, eh, apa ini uang nih, kemudian kehidupan dunia ya, seperti yang kita bisa secara kasat mata lihat, itu dia seperti kesulitan gitu. Ya nggak punya uang kayak, kemudian rumah juga nggak punya dan seterusnya. Padahal dia sudah berbuat baik, ngoten nggih. Nah, itu mungkin apakah termasuk dalam kaidah tadi di ayat dimudahkan dalam kesulitan gitu. Padahal kan tidak Ya, sesuai gitu, Ustaz. iya Mas Agung, iya betul. Jadi begini Mas Agung, ada orang tuh kadang-kadang justru kalau diberi rizki oleh Allah yang banyak malah menjadikan dia jauh. Ada yang seperti itu. Makanya Allah tuh lebih tahu mana orang yang perlu diberi rizki, mana yang tidak itu Allah lebih tahu. Wa huwa a'lamu bi anfusikum. Allah lebih tahu daripada kalian. Jadi Allah lebih tahu. Justru dengan tidak diberi itu adalah pemberiannya. Kalau dalam ilmu tasawuf ya, justru tidak diberi itu adalah pemberiannya. Sebab dia tidak tahu. Andai kata dia dikasih rizki yang lancar oleh Allah, bisa jadi ketakwaannya menurun, bisa jadi dia akan sombong, bisa jadi dia malah memberatkan dia. Contoh sebagai contoh ya, dulu tuh malah Abu Dzar tuh pernah minta dijadikan kodi oleh Rasulullah, tapi dilarang Rasulullah, jangan Abu Dzar, ini bahaya untuk kamu, tidak bahaya untuk Abu Bakar, tidak bahaya untuk Umar, tapi ini untuk bahaya untuk kamu, maka tidak dikasih Rasulullah. Tidak dikasih Rasulullah bukan karena tidak sayang, karena sayangnya Rasulullah kepada Abu Dzar. Begitu juga dalam hal ini, ketika orang itu kok dekat dengan Allah tetapi gak punya apa-apa, itu adalah pemberian Allah yang terbaik dengan tidak diberi apa-apa itu. Justru kalau diberi apa-apa malah bisa menjadikan dia tidak baik. Dan Allah itu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Itu Mas Agung. Apakah termasuk juga untuk penyakit nih, Ustaz? Kadang kan kita ada diuji oleh Allah sebagai mukmin muslim sudah diberikan penyakit. Apakah itu juga termasuk? Nah, artinya dalam apa ini kaidah yang tadi bukan disulitkan gitu, tapi ini mungkin cobaan atau bagaimana, Ustaz? Ya, termasuk dimudahkan Mas Agung. Jadi sakit itu kalau untuk orang mukmin itu adalah rahmat. Tapi kalau untuk orang kafir bala. Kenapa rahmat? Karena dengan sakit itu dosa-dosa dia diampuni oleh Allah. Satu, jika dosa-dosanya diampuni oleh Allah nanti ada kenaikan derajat, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit tersebut. Makanya sakit itu dibalik rasa sakit itu ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Antara lain kalau dalam hadis Nabi, antara adalah menghapus dosa-dosa, menghapus kesalahan, meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga memudahkan menuju jalan ke surga. Jadi kemudahan di sini itu mudah, istilahnya mudah indallah ya, bukan indanas tapi mudah indallah. Bisa jadi itu adalah kemudian dia untuk tobat. Kadang-kadang begini Mas Agung, orang mukmin, orang yang gemar sodako kadang-kadang diberi sakit. Kemudian apa? Kemudian kadang-kadang dengan sakit itulah dia mau bertobat kepada Allah. Kemudian dia mau sholat, mau puasa. Sebelumnya hanya dermawan saja, nggak mau sholat. Gara-gara sakit dia kemudian mau sholat, mau zakat dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaat-manfaat yang didapatkan dari orang sakit. Dengan sakit itu mau tobat, mau kembali kepada Allah lagi dan lain sebagainya. Allah tuh dengan beraneka macam jalan menarik orang yang suka memberi itu Mas Agung. Macam-macam jalannya Gusti Allah itu. Macam-macam. Dan semuanya yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala.
Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kamu sukai itu tidak baik untuk kamu. Bisa jadi yang kamu benci itu baik untuk kamu. Dan Allah lebih tahu sementara kamu tidak mengetahui. Itu dalam ayatnya seperti itu Mas. Betul sangat Ustaz. Mungkin satu pertanyaan lagi dari hadirin apabila ada. Monggo. Ya, apabila belum ada, insya Allah semoga Tapi diberikan gimana Mas Agung ya? Saya mau nambahin Mas Agung ya. Iya, iya, monggo Ustaz. Tapi kalau bisa jangan diniati ya, sedekah diniati biar kaya. Naudzubillah ya, jangan sampai ya. Jangan sampai kita nggak usah lah ikut paham-paham yang seperti itu. Nanti kalau sedekah 1 juta akan dikasih oleh Allah 1 miliar. Naudzubillah jangan sampai ya, jangan sampai seperti itu. Naudzubillah. Itu bukan ajaran Al-Qur'an ya. Kita niati liwajillah. Kita niati liwajillah. Nah, itu saja tambahan dari saya Mas Agung. Ya, baik, betul Ustaz. Apabila tidak ada yang ingin bertanya atau Ustaz menambahkan lagi, kita akhiri karena memang terbatas waktu. Semoga ada kesempatan kita berjumpa kembali pada tahun depan, nih. Oh iya, tahun depan betul. Ini akhir tahun betul. Allah. Ada Mas Agung. Iya, tahun Syamsiah pun tahunnya Allah. Jadi kita alhamdulillah diberikan kesempatan. Semoga bertemu lagi di tahun depan di akhir pekan untuk melanjutkan kajian tafsir Muyassar dan tafsir amali kita. Mohon berkenan untuk memimpin doa Ustaz menutup kajian pada pagi hari ini. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Ustaz, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dan doa kafal majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.